Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam KBM Online Fisika. Semoga hari ini kalian sehat semua dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi KD 3.7 yaitu dinamika gerak lurus. Dengan kompetensi dasarnya menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu hukum-hukum Newton. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah dijelaskan materi hukum 1, 2, dan 3 Newton, siswa dapat menjelaskan bunyi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian yang kedua, melalui gambar penerapan hukum Newton, siswa dapat menyebutkan contoh hukum 1, 2, 3 Newton. Kita mulai dengan materi hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, itu adalah bunyi hukum 1 Newton. Ciri dari hukum 1 Newton ini, yang pertama, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Maksud dari resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, artinya ada gaya-gaya yang bekerja pada benda, tetapi bila dijumlahkan atau diresultankan, maka nilainya sama dengan 0. Itu maksud resultan gaya sama dengan 0. Kemudian ciri yang kedua, pada hukum 1 Newton, ketika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Benda diam artinya tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Begitu juga yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Benda yang bergerak lurus beraturan, maka di sini percepatannya sama dengan 0 karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Itu adalah ciri dari hukum 1 Newton. Yang pertama, resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Kemudian yang kedua, percepatannya sama dengan 0 karena bendanya dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Kelembaman artinya sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Keadaannya di sini yang dimaksud yaitu keadaan diam atau keadaan bergerak. Nah, mempertahankan keadaan artinya benda yang keadaannya diam maka dipertahankan akan tetap diam, dan benda yang keadaannya bergerak akan mempertahankan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Itu yang disebut dengan kelembaman. Perhatikan contoh penerapan hukum 1 Newton atau hukum kelembaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sedang naik bis. Ada yang duduk, kemudian ada yang berdiri. Bis semula masih diam. Ketika bis tiba-tiba bergerak ke depan, nah ternyata orangnya
semuanya, baik yang berdiri maupun yang duduk, tubuhnya terdorong ke belakang. Hal ini disebabkan karena orang-orang ini sedang berusaha untuk mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan diam berdiri seperti ini. Sehingga orang-orang ini ketika busnya tiba-tiba bergerak ke depan, maka tubuhnya akan terdorong ke belakang. Untuk gambar yang kedua, orang yang sedang naik mobil. Mobil sudah berjalan, kemudian tiba-tiba ada sapi nyebrang di tengah jalan, sehingga mobil harus direm mendadak. Ketika mobil yang sedang bergerak ke depan kemudian direm, maka orang-orang yang berada di dalam mobil ini akan terdorong ke depan. Hal ini disebabkan mempertahankan keadaannya, yaitu bergerak ke depan. Inilah contoh kelembaman dan merupakan penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan materi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, kemudian M massa benda, satuannya kilogram, dan A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Perhatikan contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, orang yang sedang mendorong troli. Orang mendorong troli berarti troli ini diberi gaya. Makin besar gaya yang diberikan, maka percepatan troli makin besar. Dan makin kecil gaya yang diberikan, maka percepatan trolinya makin kecil. Ini maksud dari percepatan berbanding lurus dengan gaya. Berikutnya gambar yang kedua, ada 2 orang, yang satu kurus, kemudian yang satu gemuk. Ketika kedua orang ini didorong dengan gaya yang sama, maka yang kurus akan bergerak lebih cepat dan orang yang gemuk akan bergerak lebih lambat. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Makin kecil massa benda, maka percepatannya makin besar. Sehingga orang yang kurus ini ketika didorong dengan gaya yang sama, maka akan bergerak lebih cepat. Sedangkan orang yang gemuk ini, berarti massanya lebih besar. Ketika massanya lebih besar, karena berbanding terbalik dengan percepatan, maka percepatan yang dihasilkan akan lebih kecil. Sehingga orang yang gemuk ini ketika didorong dengan gaya yang sama dengan mendorong orang kurus, maka orang gemuk ini akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan orang yang kurus. Nah, itu contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi,
Jika benda A memberi gaya pada benda B yang disebut dengan gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A yang disebut dengan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, secara matematis bisa dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tanda minus ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Syarat terjadinya pasangan aksi reaksi. Yang pertama, harus terjadi pada dua benda. Kemudian yang kedua benda harus bersentuhan. Dan yang ketiga, arah gayanya harus berlawanan. Sekarang perhatikan contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang sedang menendang bola. Ketika kaki menendang bola, berarti kaki akan bersentuhan pada bola. Kemudian kaki ini memberi gaya pada bola yang disebut dengan gaya aksi, dan bola akan memberikan gaya pada kaki yang disebut dengan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sehingga makin keras kaki ini menendang bola, berarti makin besar gaya yang diberikan oleh kaki pada bola, maka gaya reaksi dari bola untuk kaki juga makin besar. Sehingga ketika menendang bola tanpa alas kaki, maka kaki akan terasa sakit. Maka pada para pemain bola selalu memakai sepatu khusus untuk sepak bola, supaya ketika menendang bola kaki tidak terasa sakit. Contohnya lagi, orang yang sedang memukul meja, berarti ada dua benda, tangan dan meja. Memukul meja berarti tangan dan meja saling bersentuhan. Saat memukul berarti tangan memberi gaya pada meja. Maka meja ini akan memberi gaya pada tangan yang disebut dengan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sehingga makin keras tangan memukul meja, maka gaya reaksi dari meja besarnya sama sehingga bisa membuat tangan terasa sakit. Nah, bagi anak-anak, bila ada yang sedang putus cinta, kalian tidak usah menjotos tembok atau membenturkan kepala pada tembok, karena ketika menjotos tembok atau membenturkan kepala pada tembok, kalian sedang memberikan gaya aksi pada tembok. Tembok akan memberi balasan yang berupa gaya reaksi yang besarnya sama, sehingga tangan atau kepala akan terasa sakit. Nah, itu tadi contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi penjelasan materi hukum-hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, beserta dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.